Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika, masih di materi pesawat sederhana. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang tuas dan bidang miring, hari ini kita akan belajar tentang katrol dan nanti ada roda berporos ya, Nak ya. Nah, yang ketiga dari yang minggu lalu, katrol. Nah, katrol, apa sih katrol itu? Katrol adalah pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Nah, gambarnya seperti apa, Nak? Nah, katrol ini dia terbagi atas 3 jenis ya, Nak ya. Terbagi atas 3 jenis. Nah, terdiri dari katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk ya. Gambarnya seperti ini. Nah, kenapa katrol dinamakan katrol tetap? Karena dia nggak bergerak nih, dia nempel ya, nggak bergerak dia tetap. Nah, kalau yang bergerak seperti apa? Kalau yang bergerak dia seperti ini ya, Nak ya. Nah, ini kalau ditarik dengan gaya F, dia nanti akan naik dan nanti bisa juga dia turun ya, naik dan turun dia. Ini namanya katrol bergerak. Lalu kemudian katrol majemuk. Ya, katrol majemuk ini adalah katrol yang jumlah katrolnya lebih dari satu. Nah, ini gambarnya ya, Nak ya. Nanti ketika ditarik nanti W ini bebannya ini nanti naik atau turun seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu nih. Dimulai dari katrol tetap. Nah, katrol tetap ini keuntungan mekanisnya dia satu, Nak. Keuntungan mekanisnya dia satu ya. Nah, cara mendapatkan rumus keuntungan mekanis kenapa satu ini dia rumusnya seperti ini. Ini nanti semua digunakan pada semua jenis katrol ya. Ini rumus tetapnya Km sama dengan LK per LB atau W per F ya. Keuntungan mekanisnya dia satu karena gaya yang diberikan nanti adalah senilai atau sama dengan gaya berat yang diangkat ini nanti ya. Katrol tetap ini digunakan untuk mengubah arah gaya ya, digunakan untuk merubah arah gaya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Nah, kalau pada zaman dahulu ketika orang mau mengambil air, maka diambil seperti ini ya, sebelum adanya katrol. Ini berbahaya karena nanti kalau gayanya kurang kuat, maka talinya akan ikut terjatuh bersama orangnya. Maka diciptakan katrol. Nah, ini katrol ini merubah arah gaya. Nah, ini gaya yang diberikan ini turun, nah bebannya dia naik seperti itu. Nah, ini rumusnya enak ya. Ini kata kuncinya untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya satu, rumusnya ini. Ini nanti lebih sering digunakan yang W per F. Nah, keterangannya sama seperti yang minggu lalu, sama persis ya, Nak ya. Kemudian kita lanjut ke katrol bergerak. Katrol bergerak ini gambarnya seperti ini ya, Nak ya. Nah, keuntungan mekanisnya dia dua, Nak. Kalau katrol tetap tadi satu, kalau keuntungan mekanis katrol tetap katrol bergerak ini dia dua. Kenapa dua? Karena di sini perhatikan ya, Nak ya. Rumusnya dia LK per LB, di mana LK ini panjang dari A sampai C, sedangkan LB-nya ini panjang dari B sampai C ya. Ini LB, ini LK dari A sampai C. Nah, ini B ini dia titik beban. Kalau yang C ini dia titik tumpu, yang A ini dia titik kuasa ya. Kalau dimasukkan ke rumus di sini, KM sama dengan panjang LK, otomatis dia 2 kali LB ya. Karena LB-nya dia B sampai C ini. LK-nya dia 2 LB, terus LB-nya dia tetap, maka kalau dibagi dapatkan KM-nya sama dengan 2. Oke, ini kata kuncinya untuk katrol bergerak, dia keuntungan mekanisnya adalah 2 ya. Selanjutnya kita ke katrol majemuk ya. Katrol majemuk ini, nah gambarnya dia katrolnya lebih dari satu ya, Nak ya. Oke. Nah, untuk keuntungan mekanisnya, dia itu sejumlah tali ya, keuntungan mekanisnya sejumlah tali. Tali yang mana saja, Pak? Nah, ini yang ini. Yang satu, ini tali yang saling eh, terhubung antar katrol ya, Nak ya. Ini tali yang saling terhubung antar katrol. Ini satu, dua, tiga, empat ya. Yang ini dia nggak ikut ya. Kalau keuntungan mekanis pada katrol majemuk dia sejumlah tali ya. Atau kalau kalian bingung, nah Bapak biasanya gunakan seperti ini. Katrol majemuk ini dia keuntungan mekanisnya sejumlah katrol. Nah, kalau katrolnya ada 4, berarti keuntungan mekanisnya ada 4 ya. Ini kalau dihitung pakai tali, ini dia. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian mau
menghafalkannya mudah, pakailah yang jumlah katrolnya aja ya. 1, 2, 3, 4. Sama kan? Nah, semakin banyak katrol, maka semakin besar keuntungan mekanisnya ya. Semakin banyak katrol, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Oke, ini yang bagian katrol. Sekarang kita lanjut ke roda berporos. Oke. Nah, masih musim sepeda. Nah, ini adalah contoh dari roda berporos ya, Nak ya. Ini roda, ini porosnya yang ada di tengah ini. Nah, roda berporos ini adalah termasuk pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros pada tempat berputarnya roda. Oke. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya ini untuk menambah atau mengurangi gaya serta mengubah besar dan arah kecepatan putaran. Contohnya pada roda gigi pada sepeda ya. Ini ya, dia mengubah kecepatan. Ini kecepatannya nanti berbeda. Misalkan ini kan jari-jarinya lebih besar. Ini jari-jarinya lebih kecil. Jadi ketika ini dikayuh sedikit, maka ini bergeraknya sudah cepat ya. Ini membantu manusia dalam meringankan usaha. Selanjutnya, nah kita belajar tuas atau pesawat sederhana. Di sini adalah contohnya tuas pada tubuh manusia. Gambarnya seperti apa, Pak? Nah, ternyata pada tubuh manusia itu terdapat sistem tuas. Nah, masih ingat sistem tuas kan? Nah, ini Bapak ambil contoh. Ketika mengangkat beban, ini bebannya buku ya, terjadi sistem tuas pada lengan atau tangan kita ini ya. Ini titik, maaf, ini harusnya titik beban ya, Nak ya. Ini harusnya titik beban, kemudian ini titik tumpu, ini nanti titik kuasa. Ini nanti kalian ganti ya. Ini titik beban. Ya, ini kalian ganti titik beban. Selanjutnya yang ini. Ketika kita mengangguk, maka terjadi apa? Ini bagian sini terasa pegal ya, atau otot ini bekerja, maka ini titik kuasa, kemudian ini titik bebannya di mana? Di dagu ya, Nak ya. Ini titik bebannya di dagu, titik tumpunya berada di ini di tulang leher, di ujung bagian tulang leher ini ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya seperti apa? Nah, contoh soalnya ini tentang katrol. Seorang pekerja berusaha menaikkan benda seberat 100 Newton ke atas gedung ya. Jika digunakan masing-masing katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk sebanyak 4 katrol, hitunglah besar gaya yang bekerja pada masing-masing katrol tersebut. Oke, kita kerjakan. Nah, seperti biasa Bapak sudah tuliskan rumusnya. Dan diketahui apa di sini? Diketahui W-nya adalah 100 Newton. Ditanya adalah F. F-nya berapa nanti ya? Nah, rumus katrolnya ini ya, Nak ya. KM sama dengan W per F. Ini rumus katrolnya. Nah, ini untuk yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan kemudian katrol majemuk. Nah, keuntungan mekanisnya tadi kan ini yang tetap dia keuntungan mekanisnya 1. Kemudian untuk katrol bergerak keuntungan mekanisnya 2. Kalau keuntungan mekanis katrol majemuk jumlah tali atau sejumlah katrol tadi di sini, maka tadi katrolnya ada 4 ya. Nah, berarti keuntungan mekanisnya di sini ada 4. Kita masukkan ke rumus nih. KM sama dengan B per F. Nah, ini sama. Ini pun sama. Lalu B-nya berapa? B-nya 100. Kemudian KM-nya 1. Ini yang dicari F. Maka F-nya berapa? F-nya sama dengan 100 bagi 1 ya. Hasilnya adalah 100 Newton. Kemudian yang kedua, KM-nya berapa? 2. W-nya dia 100. Ini F. Maka kalau mencari F adalah 100 bagi 2. Hasilnya 50 Newton. Kemudian ini yang terakhir, katrol majemuk. KM-nya dia 4 ya, Nak ya, karena katrolnya tadi 4. W-nya dia 100, F-nya yang dicari. Maka F-nya adalah 100 bagi 4. Hasilnya adalah 25
Newton. Nah, kira-kira mana yang paling menguntungkan? Paling menguntungkan adalah digunakan yang katrol majemuk ini karena dia dengan beban seberat 100 Newton ternyata dapat diangkat dengan gaya hanya 25 Newton. Oke ya, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan lewat WA atau Google Classroom. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Stay fit, stay healthy, and God bless you.